Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih karena teman sudah mengklik video ini. Dan buat kamu yang baru datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan kenalin, nama aku Serenely. Kamu boleh panggil aku Sere, Seren, atau Serena. Dan buat teman-teman yang sudah sering menonton video aku, terima kasih banget karena sudah kembali dan juga sudah beberapa kali gitu memberikan feedback gitu. Terima kasih buat subscribe, like, sama komennya. Makasih banget, dan itu dapat menjadikan aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video ini untuk selanjutnya. Dan aku juga mau minta maaf karena beberapa hari ini aku bener-bener hektik banget, jadi aku belum sempat upload video lagi gitu. Jadi ini baru kali ini nih aku ada waktu untuk rekaman lagi. I'm sorry ya teman-teman, semoga dapat dimaklumi. Oke teman, jadi seperti biasa aku dan kamu kita akan pick a pile reading lagi. Tema reading kali ini berkaitan dengan self love. Aku pengen banget untuk meningkatkan vibrasi positif dan juga kecintaan diri ya gitu. Jadi kayak kita harus lebih sayang sama diri kita. Kita juga harus lebih tahu dan melihat potensi apa sih yang sebenarnya ada di diri kita, dan hal itu wajib banget kita syukuri gitu. Makanya aku buat tema itu yang seperti ini karena fokus aku buat sekarang itu untuk meningkatkan vibrasi positif, terus juga pemikiran positif gitu ya. Jadi intinya kita harus berpositif thinking atau berhusnuzon kepada Tuhan gitu ya. Jadi kayak kita berprasangka baik gitu. Apapun yang terjadi kayak udah pasti Tuhan punya rencana yang paling baik gitu kan. Nah itulah yang pengen aku bawakan energinya kepada teman-teman gitu, untuk meningkatkan vibrasi juga kayak gitu. Oke? Dan seperti biasa, aku sekali ini aku belum tarik ininya apa namanya per kartu, tapi aku sudah tarik energinya dan membagikan menjadi tiga deck di sini. Jadi pick a deck, bukan pick a pile lagi ya gitu. Jadi misalkan kamu pilih deck yang menarik perhatian kamu nih dari pertama opening, kamu lihat-lihat decknya sambil dengerin aku sampai sekarang, kira-kira yang mana nih yang paling menarik di mata kamu. Dan judulnya itu seperti yang kamu baca ya, tema reading di judul, yaitu sikap kamu yang ini yang membuat orang kagum. Jadi kita akan cari tahu sebenarnya orang tuh kagum loh sama sikap kamu, tapi sikap kamu yang mana gitu yang dapat membuat orang-orang tuh kagum sama kamu ya. Kita cari tahu di sini. Silakan kamu pilih decknya, deck nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Oke. Silakan kamu fokuskan pertanyaannya. Silakan kamu ucapkan baik secara lisan maupun dalam hati, kamu ucapkan pertanyaannya. Dan kamu lihat decknya yang mana yang memanggil kamu. Kamu juga boleh banget untuk meditasi dulu. Pilih dengan tenang dan gunakan intuisi kamu. Kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak dalam memilih, silakan kamu pause videonya di sini. Seperti biasa, aku sudah menyediakan timestamp menuju deck pilihanmu yang ada di kolom description. Gitu. Jadi kamu lihat aja kolom deskripsi aku, di situ ada timestamp, oke? Dan seperti biasa kita ketemu di deck pilihanmu. See you on your deck. Halo teman, ini buat kamu yang pilih dibacakan dengan deck 1 ya. Kita akan mulai pembacaannya. Dan ini aku akan live ini ya, live apa namanya? Shuffle ya, live shuffle. Jadi aku kocoknya secara live nih, kamu lihat ya. Angel Bang Borga plus certain perspective truth, tell me about them, hope pile number 1. Oke, pile nomor 1, sikapmu yang membuat orang kagum.
ada Ace of Wands, ada King of Cups. Oke. Ada Justice, ada The Moon, satu lagi ya, ada Ten of Cups. Oke, pile nomor 1. Jadi sikap kamu yang membuat orang kagum itu adalah karakter kamu yang memberikan warna baru, nuansa baru, bisa membawakan suasana yang membuat orang jadi termotivasi juga loh. Jadi kayak pembawaan diri kamu itu dapat membuat orang-orang termotivasi dan merasakan energi segar dari kehadiran kamu, kayak gitu. Terus aku juga lihat ya, kamu tuh seseorang yang menaruh perhatian lebih kepada orang-orang di sekitar kamu. Sekarang udah lumayan jarang, mungkin masih banyak, tapi udah banyak juga yang orang-orang yang udah acuh tak acuh gitu. Jadi kayak udah gak terlalu peduli sama orang-orang sekitarnya dia gitu, gak sepeka itu. Tapi kamu itu tetap jadi seseorang yang peka, seseorang yang ketika ngelihat orang butuh bantuan, kamu langsung gercep gitu untuk membantu mereka. Kamu tuh sepeduli itu, seperhatian itu, dan kamu memiliki empati yang bagus ya, makanya kamu bisa sepeka itu. Ini kebanyakan dari kamu juga orang-orangnya empat, jadi memiliki kepekaan atau perasaan yang lumayan bisa ngerasain energi perasaan hati orang gitu. Jadi makanya gak heran kalau misalkan kamu tuh cepat gitu, gerak cepat kalau misalkan berkaitan dengan orang yang butuh pertolongan gitu. Kamu orang yang baik. Terus orang juga kagum sama kamu tuh karena kamu tuh secara emosional itu punya kedewasaan. Jadi kematangan berpikir secara emosional gitu. Kamu juga punya stabilitas secara emosi, jadi gak mudah diombang-ambing gitu. Karakternya King of Cups ya aku lihat. Terus juga aku lihat nih di pile nomor 1 ini, orang-orangnya itu bener-bener gini, di centernya itu ya, di yang membuat orang-orang kagum sama kamu itu kejujuran kamu loh. Jadi orang tuh bisa ngerasain kamu tuh seseorang yang jujur, seseorang yang berpegang teguh sama keadilan gitu, dan yang bener-bener tajam, dimana kayak hitam ya dikatakan hitam, putih ya dikatakan putih gitu. Jadi memang udah benar-benar ada yang namanya punya prinsip takaran keadilan gitu. Nah itu tuh pembawaan atau karakter kamu tuh kayak gitu. Jadi orang tuh percaya sama kamu karena memang kamu tuh membawa atau memegang teguh prinsip kamu yang jujur dan adil itu. Kamu memiliki integritas yang bagus gitu. Jadi orang tuh biasanya kagum dari karakter kamu yang itu. Terus aku juga lihat kamu tuh seseorang yang ngikutin kata hati, dan ini juga warning sama kamu tuh sebenarnya memiliki intuisi yang bagus. Namun sometimes ada beberapa hal yang kamu ngerasa ini intuisi aku atau ini cuma perasaan aku doang gitu. Nah kamu tuh harus berlatih lagi untuk bisa membedakan ini intuisi atau cuma feeling atau perasaan biasa aja gitu. Jadi kamu harus bisa bedain tuh itu datangnya dari
intuisi kamu atau bukan, kayak gitu. Dan hati-hati juga sama manipulasi ya, manipulasi dari pihak eksternal atau pihak dari luar diri kamu yang memberikan sugesti-sugesti gitu. Jadi hati-hati, be careful. Tapi aku ngelihat kamu tuh memiliki intuisi yang bagus, makanya kamu cenderung hati-hati orangnya, kayak gitu. Ini adalah kelebihan kamu ya gitu. Jadi sikap kamu tuh cenderung hati-hati. Kamu juga membuat keputusan itu berdasarkan intuisi kamu. Dan aku ngerasa kayak walaupun keadaan yang berkabut sekalipun, kamu akan menemukan jalan yang terbaik gitu. Jadi orang tuh kayak ya kagum sama sifat atau karakter kamu yang itu gitu. Sikap kamu yang dapat mencari suatu jalan atau celah, dan itu bijaksana sih aku lihatnya. Tapi hati-hati ya sama manipulasi pikiran ataupun manipulasi perasaan gitu. Oke, ikutin intuisi dan kata hati kamu. Terus aku juga lihat kamu tuh seseorang yang memberikan warna-warni ya, terutama buat orang-orang yang ada di dekat kamu dan orang-orang yang kamu sayang dan mereka sayang sama kamu. Ini kamu memberikan begitu banyak warna, kebahagiaan, happiness, happily ever after gitu, terutama buat orang-orang yang memang deket banget sama kamu gitu. Bisa jadi ini orang-orang yang kamu sayang gitu, orang-orang yang memang masuk ke dalam kehidupan kamu, ngerasain banget yang namanya kasih sayang, kehangatan kamu gitu. Dan aku juga lihatnya kamu tuh kalau misalkan udah memiliki pasangan, kamu memberikan 100% hati kamu buat pasangan. Maksudnya dalam artian bukan 100% kamu bergantung sama pasangan ya, bukan. Cuman emang kamu tuh tipikal yang kayak ya udah all in gitu. Aku sayang sama kamu, ya udah gitu. Aku sepenuhnya sayang sama kamu. Gak akan tuh yang namanya hati aku terbagi-bagi lagi. Karena ini 10 itu kan cinta, bener-bener kayak perasaan sayang, kebahagiaan, ketulusan yang 10 gitu kan nilainya gitu. Kamu punya 10, kamu ngasih 10 gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Aku lihat kesempurnaan sih, kebahagiaan, kesempurnaan dalam kesederhanaan gitu. Itu juga yang dirasain sama orang-orang sekitar kamu. Makanya ketika kamu bahkan nih bukan hanya memiliki pasangan atau sahabat atau orang-orang terdekat kamu gitu ya, ketika kamu memiliki keluarga gitu ya, anggota keluarga, misal suami, anak-anak, suami, istri, anak-anak. Nah itu kamu tuh benar-benar mencurahkan kasih sayang kamu ke mereka gitu. Makanya kamu tuh gak akan ngebiarin mereka kekurangan kasih sayang gitu. Benar-benar lovely banget gitu rasanya, benar-benar disayang, benar-benar dicinta, memberikan perhatian penuh gitu. Karena kamu memang pada dasarnya orang yang perhatian gitu ya kan, peduli juga gitu banget gitu, sama orang lain aja peduli gitu, apalagi sama orang-orang yang kamu sayang gitu seumur hidup kamu gitu. Makanya mereka nggak pernah menyesal tuh buat ditakdirkan hidup sama kamu kayak gitu. Jadi itu sih karakter atau sikap ya, lebih ke sikap sih, sikap yang membuat orang tuh kagum lah sama kamu. Oke. Dan aku juga mau lihat dari oracle-nya ya. Oracle-nya di sini. Pesan untuk kamu, pile nomor 1. Oh, ada fairy spotting nih. Kamu dapat fairy spotting ini waktunya untuk kamu tahu bahwa seeing is believing. Melihat dulu baru percaya. But in the fact is the opposite katanya. Jadi kayak faktanya itu sebaliknya loh. Yang sebenarnya itu believing is seeing. Kita percaya baru kita dapat melihatnya gitu. Jadi itu pesannya buat kamu.
apakah relate dengan kamu, kondisi kamu saat ini. Karena terkadang ya kita tuh harus dikasih bukti, diunjukin bukti dulu nih gitu. Kalau kita tuh harus lihat dulu nih buktinya, ngerasain dulu sendiri, baru kita percaya. Tapi sebenarnya nggak semuanya bisa kayak gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang kita bisa lihat fakta itu dari ketika kita percaya gitu. Kita yakin dulu, pasti kita akan lihat itu. Kita kayak nih ya, kalau aku mau bilang nih, kalau keimanan ya, kita tuh yakin sama Tuhan. Emang kita udah lihat Tuhan? Enggak kan gitu. Nah, tapi kita yakin, makanya kita tahu gitu, kita dapat melihat gitu, zat Tuhan itu ada di dalam diri kita dan di dekat hidup kita gitu, dekat banget dengan nadi kita gitu, lebih dekat daripada nadi bahkan. Itu Tuhan gitu. Kasih sayang Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan di dalam hati kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga Tuhan menghembuskan kasih sayangnya gitu. Jadi Tuhan tuh sedekat itu, lebih dekat daripada urat nadi gitu, karena kita percaya, makanya kita melihat gitu. Believing is seeing. Oke? Jadi itu sih pesannya buat kamu, file nomor 1. Semoga kamu suka dan semoga ini bermanfaat juga. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate, kamu boleh banget untuk claim energinya gitu ya. Jadikan ini afirmasi positif, silakan ambil pesan-pesannya. Tapi kalau kamu nggak ngerasa resonate sama pembacaan aku, nggak apa-apa, karena ini adalah general reading. Kamu juga boleh banget untuk pilih lebih dari 1 deck ya. Silahkan pilih deck lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi nih buat diri kamu, atau mungkin pengen menanyakan orang yang pengen kamu tanyakan, itu namanya personal reading. Jadi silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere gitu ya. See you on my next video. Bye bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih deck nomor 2. Jadi aku akan live shuffle di depan kamu. Oke, kita tarik energinya ya. Kita baca doa. Angel, Pampara, bless the surgeon, let's take the third time about the big pile number 2, big deck number 2. How about it? Sikap kamu yang membuat orang kagum ya, pile nomor 2. Sikap kamu yang membuat orang kagum. Ada Knight of Swords, ada Eight of Wands, ada The Moon. Ini pile nomor 1 sama pile nomor 2 tetap ada The Moon ya. Oke. Ada King of Swords. Oke. Oh my god. Give me one more card. The Chariot. Oh wow. Oke, jadi sikap kamu yang bikin orang kagum itu, aku ngelihat banyak banget dari kamu di sini yang pilih pile nomor 2 itu orang-orang yang keren, cool gitu ya, calm juga, tapi bener-bener punya berdamage lah gitu kalau kata orang zaman sekarang. Aku lihatnya gini, kamu tuh punya kepribadian yang memiliki keberanian yang besar gitu. Jadi sikap kamu tuh berani ya, berani, punya keberanian yang besar. Terus juga kecerdasan yang di atas rata-rata, aku lihatnya gitu. Jadi secara intelektualitas tuh kamu tinggi gitu.
kemungkinan kamu lumayan di atas rata-rata orang-orang di sekitar kamu, atau mungkin orang-orang kebanyakan gitu ya. Jadi kamu di atas rata-rata mereka, dan kamu tuh lumayan pemikir ya orangnya gitu. Jadi bener-bener ngegunain logika dan otak kamu banget gitu yang jalan. Aku juga lihatnya banyak dari kamu yang memiliki karakter itu bener-bener suka sama yang efektif dan efisien. Jadi biasanya kamu tuh membuat suatu keputusan itu dengan cara yang paling ringkas gitu. Gimana caranya untuk menemukan suatu solusi yang bagus gitu. Kayak misalkan kalau dihadapkan dalam suatu permasalahan ya, kamu dapat menemukan suatu solusi yang benar-benar bagus, menjawab semua dari permasalahan, jalan keluar, tapi itu solusinya nggak ribet gitu, bener-bener yang ya udah secepatnya dan sangat efisien gitu, efektif dan efisien gitu orangnya. Aku lihat gitu. Jadi kecerdasan kamu tuh itu keren gitu, dan ketika kamu dapat menggunakannya di suatu situasi atau kondisi yang tepat gitu, aku lihat gitu. Terus kamu juga orang yang pemberani, aku lihatnya gitu. Nggak ada kayak rasa takut yang terlalu berlebihan juga dari dalam diri kamu. Orang juga dapat melihat kesungguhan kamu juga. Aku juga lihatnya kamu tuh orang yang tangguh banget. Kamu dapat chariot, jadi kamu tangguh menghadapi apapun gitu, tanpa rasa takut. Ayo sini gitu, siapa yang berani gitu. Jadi kayak ngadepin hidup tuh ya udah sesiap itu aja gitu. Kayak ya udah, kita harus emang selalu siap, waspada, dan ya namanya hidup nggak ada yang pasti gitu kan gitu. Jadi kamu harus benar-benar kayak ngerasa tuh ya udah gitu, kita hadapin aja segala kemungkinan dalam hidup ini gitu. Dan untuk menghadapinnya juga kamu nggak yang serampangan asal ngadepin. Kamu tuh tipe yang benar-benar menggunakan otak kamu, menggunakan logika kamu gitu dengan sebaik-baiknya. Aku lihat kayak gitu. Tapi walaupun kamu di sini benar-benar ngegunain otak kamu, ngegunain logika kamu, kamu diminta untuk jangan lupa untuk menggunakan intuisi kamu juga. Asah terus intuisi kamu, karena kamu juga memiliki potensi yang bagus dalam intuisi gitu. Jadi hati-hati juga sama shadow dari dalam diri dan juga perasaan dari hati sendiri gitu ya. Sometimes perasaan dapat membuat kita gak stabil ketika kita lebih sering menggunakan logika dibandingkan perasaan gitu. Jadi lebih banyak lagi untuk dilatih gitu ya. Terus aku juga lihatnya kayak ada beberapa dari kamu yang memang intuisinya bagus ketika ada energi bulan gitu. Jadi untuk mengclearkan ketika kamu confused, kamu gak nemu dari logika kamu pakai intuisi kamu, dan energi bulan dapat membantu kamu untuk mengclearkan atau lebih memberikan kejelasan gitu ya dari hal yang lagi kamu bingungkan gitu. Dan aku juga lihat nih orang-orang di pile nomor 2 ini, aku lihatnya kamu tuh orang yang bener-bener memanfaatkan kesempatan banget. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat suatu peluang dalam hidup, kamu pakai peluang itu dengan baik gitu. Jadi orangnya memang orang yang efektif dan efisien tadi aku bilang gitu. Jadi orang-orang di pile nomor 2 ini seperti itu. Terus aku juga lihat karakter yang lumayan tegas ya. Tegas, sometimes little bit keras juga gitu orangnya. Jadi tegas, keras, cerdas, itu ada di diri kamu gitu. Dan itu membuat orang tuh kagum sama kamu, karena ya kan gak semua orang lah gitu punya sisi atau karakter itu gitu ya. Oke.
Oh iya, aku belum bacain zodiak ya. Kalau zodiak itu ada di Sun, Moon, Rising atau Venus, atau di berchartnya kamu gitu. Sun, Moon, Rising kamu lihat di situ. Kemungkinan zodiaknya yang lihat ini ada di kuat di Aquarius, Libra, Gemini. Ada juga Cancer ya, sama Pisces. Dan ada beberapa di Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kemungkinan ada di zodiak-zodiak yang tadi aku sebutkan, di Sun, Moon, atau Rising-nya kamu nih. Kamu cek berchart di kalkulator berchart. Oke. Dan aku mau lihat dari oracle-nya di sini ya. Pesan buat kamu orang yang pilih pile atau deck nomor 2. Yang pesan yang harus kamu dengar. Healing. Healing. Kamu dapat pesan tentang healing nih. Oh, kamu diingetin nih sama semesta kalau ini waktunya kamu untuk memberi dan menerima healing ya. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan naturalnya untuk menyembuhkan orang lainnya. Iya, bahkan kamu gitu. Jadi buat pile nomor 2 pesannya healing. Jangan lupa healing, jangan lupa menyembuhkan diri, menyembuhkan hati kita, menyembuhkan jiwa dan raga kita. Dan kalau misalkan kamu ngerasa ada orang yang membutuhkan heal atau membutuhkan energi untuk sembuh, silakan lakukan itu. Maksudnya silakan bagikan energi kamu yang positif itu untuk orang-orang di sekitar kamu, karena kamu juga membutuhkan energi-energi positif yang dapat menyembuhkan kamu dari orang-orang di sekitar kamu gitu. Oke, jadi ini waktunya untuk healing. Kamu diingetin bahwa setiap luka harus kita sembuhkan ya, jangan sampai luka itu membekas terlalu lama. Oke. Dan kebanyakan dari pile nomor 2 ini sebenarnya punya kemampuan healer gitu. Jadi kemampuan spiritualnya healer di pile nomor 2. Jadi gunakan hal itu ya dengan sebaik-baiknya. Itu pesannya buat kamu. Semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Semoga ini juga bermanfaat. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate, silakan kamu claim energinya. Dan kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak apa-apa, gak usah dipaksa. Karena ini adalah general reading gitu ya. Kamu juga boleh pilih lebih dari satu deck. Dan kalau misalkan kamu mau nih readingnya lebih spesifik lagi, hanya energi kamu yang terbaca, atau mungkin orang yang pengen kamu tanyakan yang dibacakan, itu namanya personal reading. Jadi silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom deskripsi. Jadi kamu tinggal klik aja langsung menuju Instagram aku, terhubung di sana, boleh chat aku, say hi. Kita temenan gitu, kita ngobrol-ngobrol, silakan banget. Aku terbuka, open DM aku. Makasih banyak sudah mendengarkan. See you on my next video. Bye bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih pile atau deck nomor 3 ya. Oke, jadi seperti yang kamu baca di judul dan thumbnailnya, sikap kamu yang membuat orang kagum. Kita akan cari tahu langsung ya tentang ini. Jadi kita mulai dulu dengan berdoa. Oke. Oke, sikap orang yang memilih deck nomor 3 yang membuat orang kagum. Iya, jadi sekarang aku live shuffle karena siapa tahu ini lebih banyak menarik energi dari kamu ya. Di sini ada 7 of Wands.
Sorry ya kalau misalkan lama, tapi kalau misalkan kamu mau nonton ini biasanya lebih ada energi kamunya. Ada Four of Cups. Sikap kamu yang membuat orang kagum. Ada Nine of Pentacles. Sorry, berantakan. Soalnya kalau deck yang nomor 3 ini tuh gede ya, jadi tangan aku kecil. Maaf ya. Ada Two of Wands. Dan ada Page of Swords. Oke. Bottomnya ada Strange. Oke, pile nomor 3. Pile nomor 3. Sikap kamu yang membuat orang kagum ya. Aku ngerasa pile nomor 3 ini banyak ujian yang kalian hadapin ya dalam hidup ini. Tapi kamu tetap tegar menghadapinya. Meskipun datang bertubi-tubi, kamu tetap melakukan yang terbaik. Melakukan sesuatu hal yang kamu gak tinggal diam gitu. Untuk menerima keadaan, kamu selalu berusaha. Meskipun kamu terpojok, meskipun kamu pernah ada di posisi dimana kayak kenapa dunia jadi seperti ini gitu. Kayak kenapa gak ada orang atau hal yang setidaknya ada di pihakku gitu. Tapi kamu walaupun segitunya ngerasa sendirian, segitunya ngerasa terpojok, kamu bukan orang yang pasrah sama keadaan. Kamu tetap berusaha sekuat tenaga kamu untuk bangkit, sekuat tenaga kamu untuk melakukan ya pembelaan buat diri kamu gitu. Kalau bukan diri kamu yang sayang sama kamu, kalau bukan diri kamu yang peduli sama kamu, lantas siapa lagi? Begitu. Jadi sebenarnya hal itu tuh kayak gak semua orang loh bisa survive ketika mereka ada di titik dipojokin gitu loh sama keadaan gitu. Gak semua orang bisa survive, tapi kamu bisa, kamu mampu melakukannya. Dan aku lihat iya, kamu pernah juga confuse dengan perasaan ya, dengan hati. Ada hal-hal yang mungkin di masa lalu belum dapat kamu lupakan, karena memang gak bisa dilupain ya. Tapi yang namanya suatu kejadian atau apapun itu di masa lalu, kita dapat melakukan pembelajaran dari situ. Tapi bukan artinya kita berlarut-larut gitu. Oke. Dan ada juga beberapa dari kamu yang pernah ada di kondisi dimana kamu dapat memberikan support buat orang yang pernah ada di posisi kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh peduli banget sama orang-orang yang kamu juga pernah ada di posisi itu gitu. Kamu pernah ada di posisi kamu sedih, kamu galau, kamu sendirian, dan membutuhkan kehadiran orang untuk memberikan support. Makanya kamu hadir gitu. Kamu memberikan suatu hal yang energi yang dibutuhkan sama orang-orang di sekitar kamu gitu, yang memang kayaknya pernah ada di posisi kamu juga gitu. Oke. Itulah yang sikap kamu yang membuat orang tuh kagum. Dan aku juga lihat nih di senternya ini kamu dapat Nine of Pentacles. Berarti banyak dari kamu yang memang orangnya mandiri gitu. Bener-bener berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Mampu menunjukkan bahwa
segalanya dapat berjalan walaupun kamu bukan orang yang disokong atau disupport seperti orang-orang lainnya gitu. Aku ngelihatnya kayak, ya kamu tinggal jadi diri kamu aja, kamu hadepin dunia, kamu sukses loh gitu. Kamu banyak dari orang di pile nomor 3 ini orang-orang sukses atau mungkin berpeluang untuk memiliki kesuksesan besar yang dapat kamu nikmati gitu di ujungnya gitu. Dan kamu dapat melakukan apapun hal yang menjadikan passion kamu, kesukaan kamu, hal-hal yang membuat kamu nyaman dan menyenangkan. Tapi kamu menikmati itu tuh hasil dari jerih payah kamu sendiri gitu. Nah itu lebih membanggakan lagi, ya kan? Kayak gitu. Kamu mandiri, terutama nih banyak yang berpotensi atau mungkin memang sekarang sudah mandiri secara finansial gitu. Kalau misalkan kamu sekarang masih struggle secara finansial, ingat kamu tuh punya potensi untuk mandiri secara finansial loh, hebat. Dan juga secara karakter yang memang udah terbentuk, kamu jadi seseorang yang mandiri gitu. Gak bergantung, kebahagiaan yang gak bergantung sama orang lain, kepuasan batin, jiwa atau fisiknya juga gak bergantung sama orang lain. Kamu benar-benar dapat memuaskan jiwa dan raga kamu itu dengan diri kamu sendiri gitu, atas diri kamu sendiri gitu, atas usaha kamu sendiri. Dan gak semua orang dapat melakukan itu. Oke. Jadi itu yang orang tuh ngelihat kagum gitu sama sikap kamu. Dan kamu juga seseorang yang lumayan perhatian, up to date, dan juga memiliki ketertarikan untuk meningkatkan suatu wawasan ya. Jadi aku ngelihat kamu tuh gak sempit secara pemikiran gitu. Ini kan seseorang yang megang globe ya, jadi seseorang yang dapat melihat dunia gitu, bahwa ya orang itu, manusia itu bukan cuma kamu aja, dan seseorang itu bukan yang menjadi center itu bukan diri kamu aja, tapi kamu juga dapat melihat perspektif dari sudut pandang lain gitu ya, dari suatu hal yang sangat-sangat berbeda dengan kamu dapat mencari tahu tentang hal itu, dan kamu senang ketika kamu mendapatkan informasi-informasi baru gitu. Makanya wawasan kamu lumayan luas nih. Oke. Di sini juga ada Page of Swords, jadi kemungkinan memang kamu memiliki ketertarikan pada wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan juga. Some of you memang suka banget untuk belajar gitu, orang-orang yang senang belajar gitu, mempelajari hal-hal baru. Itu sebuah tantangan dan meningkatkan suatu gairah dalam hidup kamu gitu, dalam diri kamu gitu. Makanya orang tuh ngelihat kamu tuh kagum gitu. Iya ya, kamu tuh orang yang seperti itu, orang yang membuka pikiran kamu, gak sempit gitu. Oke. Seperti itu ya, pile nomor 3. Oh ya, kalau aku lihat dari zodiak di pile nomor 3 ini ada di Sun, Moon atau risingnya kamu ya. Kamu cek di birth chart, ini kemungkinannya semua zodiak ada di sini ya. Tapi kuatnya di Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, beberapa aja ada di Scorpio, Pisces, Cancer, dan beberapa sisanya di Aquarius, Gemini, Libra. Jadi semua nih ada 12 elemen zodiak ada di sini. Oke, buat pile nomor 3 ya, atau deck nomor 3, kita akan lihat dari oracle-nya ya, pesannya buat kamu yang memilih deck nomor 3. Kita lihat pesan untuk kamu ya. Oke, thank you. Ada transformation. Wow, what's a beautiful.
file nomor 3 atau deck nomor 3 kamu dapat transformasi nih ya. Ketika kamu pasrah untuk bertransformasi dalam hidup kamu, sesuatu yang baik atau yang tinggi telah dipersiapkan buat kamu ya. Ini adalah yang terbaik untukmu, yang datang buat kamu. Coba kamu lihat dan perhatikan diri kamu dari masa ke masa, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Pasti kamu dapat merasakan, kamu ketika kamu lihat ke belakang atau flashback ke belakang kehidupan kamu nih, dan ngelihat diri kamu yang saat ini, pasti terasa ini transformasi yang besar di dalam hidup kamu gitu. Makanya aku ngelihat banyak jiwa-jiwa survival di sini gitu, yang mampu bertahan dari situasi sesulit apapun, karena memang kamu dibilang sama semesta itu kamu tuh memiliki transformasi yang besar di dalam hidup kamu. Kamu menuju versi terbaik dalam diri kamu loh gitu. Jadi transformations ya. Jadi apapun itu yang terjadi di dalam hidup kamu, itu semua adalah demi kebaikan diri kamu, yang memang membentuk diri kamu yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Manusia yang paling beruntung adalah manusia yang lebih baik daripada hari kemarin. Manusia yang merugi adalah manusia yang sama saja hari ini dengan hari kemarin. Tapi hati-hati, manusia yang paling celaka adalah manusia yang lebih buruk daripada yang kemarin. Nah, kamu ini adalah sebaik-baiknya manusia, karena manusia yang paling beruntung adalah manusia yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Jadi kamu memiliki transformasi ya di dalam hidup kamu. Kamu bisa lihat flashback di ke belakang, ambil hikmahnya atau ambil pelajarannya di dalam kehidupan kamu di belakang. Oh iya, kamu telah berubah, kamu telah melakukan perubahan step demi step, membentuk diri kamu yang ada saat ini. Itu bagus banget ya. Lanjutkan. Semakin baik dan semakin baik setiap harinya. File nomor 3. Aku suka banget bacain energi kamu. Semoga kamu juga suka dan terhibur ya sama readingan aku. Kalau misalkan nih kamu ngerasa resonate, kamu boleh banget untuk klaim energinya dan silakan ambil pesan-pesannya. Semoga ini bermanfaat juga buat kamu ya. Tapi kalau misalkan nih kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak usah dipaksain, karena ini adalah general reading. Kamu juga boleh pilih lebih dari satu deck. Dan kalau misalkan kamu mau nih readingnya lebih spesifik lagi buat aku, itu silahkan kamu readingnya lebih spesifik lagi, energi kamu yang terbaca, atau mungkin orang yang pengen kamu tanyakan yang dibacakan, itu namanya personal reading. Jadi silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenali.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom deskripsi. Jadi kamu tinggal klik aja linknya yang ada di kolom deskripsi aku. Kamu tinggal DM aku di sana, say hi gitu, kita ngobrol-ngobrol, kita temenan. Aku juga open DM, kalau aku punya waktu aku pasti balas gitu. Makasih ya teman-teman semuanya. See you on my next video. Bye bye.